Kamu lagi di mana ini? Aku lagi di rumah. Lagi di rumah? Iya. Kayaknya tapi lagi sibuk-sibuknya banget ya akhir-akhir ini ya karena baru mengeluarkan single ya. Alhamdulillah nih. Cerita dong cerita. Cerita gimana single terbarunya? Alhamdulillah. Karena kan kemarin aku masa idah tuh bener-bener gak ngapa-ngapain Betul. aja. Mhm, Ya paling akhirnya mhm, aku berkarya kan. Aku bikin musik, mhm. aku bikin single, aku bikin novel. Dan sekarang tuh Wah, ibaratkan kemarin aku lagi nabung karya. Sekarang aku lagi mulai satu-satu aku keluarin. Kayak gitu loh. jadi kamu bikin single, bikin novel, itu dikeluarin satu-satu. Jadi yang Iya, pertama keluar adalah single. pertama itu aku ngeluarin novel. Novel, Aku ngeluarin novel judulnya 172 hari. ya. Terus Mhm, biar nanti kan sampai ke pembaca, mhm. sambil baca buku aku keluarin single hampir sama ibaratkan kayak sewarna untuk menemani orang-orang yang baca novel pakai lagu aku. Lagu aku judulnya Rakit. Ih, keren banget sih. Ide bikin novel sekaligus single itu dari mana? Aku manggilnya Aku Pak Safa ya, Pak. iya Zira. Oh, Zira aja Zira. Gimana kira? Idenya kan kalau orang kan mikir, ah udah bikin novel aja, bikin single aja gitu. Kok kamu keidean gitu bikin dua hal yang sangat menarik banget, apalagi sekarang di bulan Ramadan pas banget ya. Baca Iya, novel udah gitu dengerin lagunya. Idenya gimana? iya. Aku memang suka banget Kak di seni. Aku suka nulis. Aku awalnya suka menulis-nulis puisi. Terus akhirnya aku nulis novel. Terus kebetulan setelah bikin novel itu, aku bingung mau Hmm. ngapain ya. Akhirnya aku nulis. Terus tiba-tiba keinginan, apa aku bikin single aja ya. Aku bikin lagu kali ya. Terus aku ngehubungin sahabatnya Bang Amer. Terus akhirnya jadilah lagu Rakit. Kayak alhamdulillahnya tuh tiba-tiba ada aja pemikiran dan ada aja ide untuk itu gitu. Dan jadi setelah aku idah, karya aku keluar semua. Jadi aku menghargai luka aku dengan membuat sebuah karya, Kak. Aduh, kamu keren banget. Aku berinding sekaligus salut begitu ya. Kamu melalui hari-hari yang tidak mudah begitu ya untuk siapapun, tapi kamu masih bisa menyalurkan apa yang kamu rasakan. Ini menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati banyak orang. Orang menikmatinya merasa terhibur. Ini kan juga sebuah kayak amal ibadah juga ya membuat orang terhibur begitu ya. Tapi Iya, aku pengen tahu dong, si novelnya sendiri bercerita tentang apa? Apakah memang menggambarkan kehidupan kamu atau justru sebaliknya? novel aku itu benar-benar menggambarkan kisah hidup aku sebelum aku Mhm, ditinggal sama suami aku. iya, 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 Aku menikah dengan suami aku hanya sekitar 6 bulan atau mungkin iya, diharikan pas 172 hari. Jadi aku iya, bikin betul. konsep novelnya itu mungkin kayak bercerita waktu hari pertama menikah, waktu pertama kali ini, waktu pertama kali itu, aku cerita di situ tapi aku bungkus dalam bentuk novel biar orang-orang Mhm, tuh membacanya lebih enak kayak gitu. Aku dramatisi sedikit, bukan dramatisi sih, lebih kayak misalkan menyentuh, aku pakai bahasa novel kayak serayam gitu-gitu. Jadi orang-orang membacanya jauh lebih enak gitu. Dan aku memang bikin novelnya itu, konsep novelnya itu untuk orang yang nggak suka baca tuh bisa baca novel aku. Jadi gitu aku ya. susunan katanya itu nggak rapet, kayak kayak lima Ah, bait kayak ganti-ganti gitu. Jadi buat orang iya, yang iya. gak suka baca novel juga pasti bisa menikmati novel aku kayak gitu. Nggak capek gitu ya, kadang-kadang kan pas buka halaman udah banyak banget kalimatnya, Iya, rapat-rapat gitu ya. kadang ada orang yang males baca, orang yang kurang suka membaca, jadi dia pas buka rapat begini males gitu kan. Kalau aku bikin konsep novelnya pun untuk orang yang gak suka baca tuh semoga bisa baca novel aku. Oke, kalau Rakit itu sendiri berarti berkesinambungan dari novel tadi ceritanya. Ya, jadi Boleh kalau ceritain dikit nggak kalau Rakit itu tentang apa? Kalau novel itu kan momen aku waktu sama Hmm, beliau dan saat iya. aku kehilangan beliau. Dan untuk Hmm, Rakit itu tuh aku tulis untuk diri aku sendiri. Jadi aku curhat dari apa namanya dari lirik-lirik yang aku cantumin di situ kayak hidup tanpamu bukanlah sesuatu hal yang mudah untukku.
terus apa namanya, intinya kehilangan orang yang kita sayang tuh nggak mudah. Tapi aku ngasih penegasan di akhir lagu itu, merakitlah 3 kali. Itu kalau di Indonesia udah negasin 3 kali kan, kayak Hmm. merakitlah. Itu untuk diri aku sendiri, Kak. Aku mau merakit mimpi-mimpi aku yang baru. Sebelumnya aku pernah merakit mimpi bareng suami aku, tapi Almarhum. ngasih jalur yang berbeda. Aku negasin untuk diri aku sendiri, aku harus merakit lagi hidupku lagi, kayak gitu. Zir, ini kan kalau dinikmati orang, orang bisa punya apa namanya ekspresi yang berbeda, menangkap dari novel kamu dengan berbeda-beda. Pengennya sih sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu ya. Tapi aku kebayang deh, kamu lagi nulis novel itu bercucuran air mata nggak sih? Iya. Jadi waktu pas aku bikin novel itu, aku mengulang memori aku, lihat handphone, lihat video-video kita, ngelihat apa namanya foto-foto kita gitu. Terus aku apa namanya inget-inget lagi awalnya itu waktu nulis tuh aku ngerasa healing aku di situ. Tapi setelah aku baca ulang, biasanya aku suka nangis, aku langsung ngerasa kayak wow, aku sempat sebahagia ini ya di momen itu gitu. Jadi aku menulis, merakit novel itu penuh dengan air mata, tapi aku bahagia. Setidaknya mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi aku bakal lupa momen itu, Kak. Tapi aku tulis Iya. novel untuk terus teringat gitu. Oke, ini aku mulai penasaran juga, pasti banyak sekali netizen, mungkin ada banyak juga yang sudah baca novel kamu, tapi boleh nggak sih kamu ke-highlight satu cerita, satu kalimat ya, yang menurut kamu paling berat menulisnya karena memorinya begitu membahagiakan dengan almarhum, ada nggak? Di bagian mana? Boleh ceritain dikit nggak? Momen yang paling ini adalah bab yang paling pertama aku tulis, tapi itu adalah bab yang paling menyakitkan, yaitu adalah Hari Tanpamu, babnya Hari Tanpamu. Itu aku tulis pertama, setelah itu aku tulis apa namanya Selamat Jalan Muhammadku. Itu momen saat aku detik-detik aku kehilangan beliau. Waduh. Aku menulis dengan cucuran air mata di jam 3 malam. Aku menulis perasaan aku pada saat itu, bagaimana aku hancur, bagaimana aku merasa duniaku runtuh. Aku tulis semua di situ. Terus setelah Aduh, bab luar itu biasa sekali. yang Hari Tanpamu, itu aku tulis dari latar hari pemakaman beliau, di mana di situ aku masih merasa linglung dan aku gak tahu hilang arah. Tapi ketika aku mencoba untuk menerima sebuah takdir yang sempat aku benci, takdir ini sebenarnya aku benci pada saat itu, aku belum menerima, aku merasa Tuhan jahat sama aku. Tapi setelah hari demi hari aku lalui, ternyata banyak banget pelajaran yang aku ambil dari kisah hidup aku. Jadi aku ubah rasa awalnya aku benci dengan takdirku, akhirnya aku menghargai itu. Aku menghargai takdirku, makanya aku rubah rasa sedih itu menjadi sebuah bumbu penyemangat untuk hidup aku selanjutnya. Kayak gitu, Kak. Aduh, aku boleh tepuk tangan buat kamu ya, luar biasa sekali kekuatan kamu, kekuatan keikhlasan kamu yang patut menjadi inspirasi buat kita semua. Tapi kan cerita novel ini, cerita lagu ini, Rakit ini juga melibatkan kamu dan sang suami tercinta almarhum begitu ya. Pada saat kamu menulis atau semuanya sudah selesai, ada nggak sih seperti dialog dalam hati antara kamu dengan sang suami begitu yang bilang bahwa sayang ini aku persembahkan ini buat kamu, aku baca ini nih buat kamu. Iya. Ada nggak sih momen-momen begitu? Setelah novel sudah jadi dan musik Rakit sudah keluar, aku langsung ziarah ke makam suami aku. Ibaratnya kan aku, Dan, aku bikin sebuah karya khusus untuk kamu. Ini bentuk terima kasih aku dan bentuk maaf aku karena belum sempat ngomong terima kasih dan maaf aku sebelumnya. Aku ungkapkan lewat sebuah karya yang mungkin akan terus membuat namamu hidup. Dan aku ngaji, aku ngerasa kayak ada suami aku di situ. Aku curhat sama beliau bagaimana proses aku bikin musik, bagaimana proses aku bikin
novel, aku cerita, aku duduk ngobrol di makam seolah-olah ya aku ngerasa suamiku mendengar. Jadi aku cerita semua bagaimana beratnya aku, bagaimana saat aku lagi linglung aku ngechat beliau. Jadi aku ngechat ke HP beliau seolah-olah ya udah aku hanya ingin menuntaskan rindu aku gitu Iya, walaupun iya, iya, ya nggak sampai juga, cuman aku merasa puas. Aku bilang betul, aku betul. ngechat HP kamu kayak gitu-gitu. Tapi kan artinya kalau kalian tuh kan